harus melepaskan keterikatan. Waktu saya masukkan di sekolah Ginosko, disponsori, dikasih biaya gratis. Karena War masih orang dunia. Ya kabur ya. Kabur. Iya. Kabur. Ini War coba ceritakan. Yang belum bertobat, belum menerima Tuhan. Ya, waktu itu saya masukkan dan sampai hidup lari ke Jakarta bagaimana? Ini bagi catatan masih terikat ya. Oke, terima kasih. Jadi saya lanjut, saya punya kesaksian lagi, mungkin ada yang belum dengar. Iya. Yang kenal saya berarti sudah berat om kayak Om Laskar. Kalau yang tahu saya dulu tuh, ya, mungkin dengarlah. Intinya kalau tong manusia, kalau tong tidak lari ke Tuhan, tidak akan tong lolos, mati ke sana itu neraka. Kejahatan apa saja yang tong buat, mau kecil besar tetap neraka. Jadi selagi Tuhan kasih kesempatan bertobat, tong bertobat sudah. Dan bertobat itu bukan cuma perkataan, tindakan, karakter, itu harus dilakukan. Bukan, oh ini saya bertobat, hari ini saya masuk gereja, keluar sama mabuk. Tadi ini saya berdiri sini bersaksi, keluar saya minum. Nah, itu gaya hidup saya dulu. Nah, jadi memang saya pernah masuk di STA, tapi itu belum waktunya Tuhan, STA Ginosko. Jadi sama firman Tuhan bilang apa, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan waktu itu saya belum dipilih. Yang memilih saya itu mungkin manusia. Singkat cerita, saya jatuh dalam dosa. Saya jatuh dengan kejahatan, kenakalan, perkelahian, sampai saya menimba ilmu di Halmahera. Jadi saya belajar ilmu itu di Kau Barat, Kau Selatan, itu saya istri nih orang Kau pesisir, bagian pantai. Oh itu ilmu anti kabal, anti gores, anti tembak, anti semua. Anti gores itu biar kan mau pakai silet, kan tarik gini, kan pakai bambu, kamu apa kan terang. Itu kabal sudah. Dan itu guru saya itu banyak, ada dari Tobi, dari Kau Barat, banyak. Sampai saya masuk di orang bilang moro-moro itu. Nah itu saya pernah ke situ. Ini saksi hidup, bisa istri. Saya belajar sampai saya belajar jadi dukun. Ya, begini tapi sudah pernah jadi dukun, saya sudah pernah, dan bukti banyak saya obat orang itu sembuh. Tapi bukan pakai kuasa Tuhan, pakai kuasa setan dulunya. Singkat cerita, saya berilmu, saya pergi ke Papua, Nabire. Nah, di sana saya buka perdukunan, saya buka. Di situ dong bilang, wih di sini orang-orang Buton, orang Bugis itu orang hebat-hebat dong ilmu. Saya bilang tuh tanding ilmu. Ya sudah, kalau ini kuat berarti kita kalah. Tapi kalau ini tidak kuat berarti kita kasih lewat. Oh, tapi kita tidak begitu toh. Udah. Kita bantu orang, banyak orang yang kita tolong di sana lewat ilmu. Dan itu sudah membuktikan sampai kita belajar semua. Karena notes itu tebal, tapi notes itu tebal sekali. Kita guru itu penyakit apa pun dia tidak bisa sembuh. Sampai kanker stadium 4 juga kalau dia bikin itu selesai langsung bangun. Dia pe rumah itu kalau mau masuk kan tidak bisa tidur. Itu orang jalan kayak di pasar. Orang tapi itu tidak bisa lihat, itu bisa dapat rasa. Saya menimba ilmu banyak yang saya pakai sampai saya ke Papua, semua tanah saya jalan road sampai dong bilang tanpa angker itu saya masuk. Saya masuk di situ, dong bilang, oh di sini kalau orang naik dengan ilmu nanti dia tidak bisa pulang. Memang banyak orang yang dapat lempar kalau naik dengan ilmu karena ada beri tantangan di sana, kan dia penunggu juga keras-keras. Itu di kilo 774. Sampai di sana dong tidak tahu saya di dukun. Saya diam saja sana ke atas. Tapi saya sudah tahu, oh di sini di tanpa penunggu, di sini saya sudah tahu. Sudah saya jalan, saya diam-diam. Ibu itu dia, memang dia orang rohani. Dia juga dari gereja Pertobatan. Dia dulu pernah dia murid, dia satu perguruan dengan Wiro Sableng. Nah, saya pernah dengar Wiro Sableng tuh. Nah, itu yang di Jawa itu. Jadi ibu ini yang saya ikut dengan dia kerja itu, dia juga baru bertobat. Dia dulu itu satu perguruan dengan Wiro Sableng sampai terbang. Dia langsung terbang dia itu. Tapi ketika ketemu dengan hamba Tuhan yang Tuhan berarti, oh dia terbang itu langsung secara bisa, dia turun ke bawah. Langsung terlepas. Karena memang sudah waktu Tuhan. Jadi hari itu saya bantu orang Islam semua saya bantu. Waktu itu orang kalau sakit itu, ada bapak tadi itu dong panggil saya, dong kasih nama saya itu Ternate. Kalau umur panjang
Siapa yang bisa jalan ke sana, Tuhan jalan ke sana di Nabiri. Makanya sekarang saya ada menginjil orang, sekarang banyak yang sudah bertobat, percaya Yesus, yang Islam juga percaya Yesus. Karena maksudnya itulah mujizat kuasa Tuhan. Jadi sudah singkat cerita, saya dipanggil oleh ibu itu, diajak untuk sembahyang. Baru saya tidak mau sembahyang. Saya dulu nih tanya saya, Bapak ini ada hidup ini. Ini kalau mau pergi sembahyang tuh berkelahi dulu baru saya pergi sembahyang. Tahu? Di sini juga dulu dong paksa-paksa sembahyang sini. Itu orang masing-masing tuh. Cuma kalau ibu masih ikat susah, pemalas. Padahal ini tuh tidak tahu nih mati ke sana nih neraka ini. Jadi saya bantu banyak orang, terus di situ satu kali saya turun. Jadi sebelum saya bertobat, saya pernah di bawah Tuhan. Nah, ini saya jujur, ini bukan saya karang-karang kesaksian. Saya ini kalau untuk bertobat sampai tadi ini pun saya tidak bisa heran dengan saya punya pertobatan ini. Bukan karena orang suruh, tidak. Itulah. Kalau memang Tuhan so pilih, begitu. Waktu dalam bulan berapa itu saya tidur begini, saya kayak macam terangkat begitu tuh, terbawa di satu tempat. Jadi Tuhan sudah pernah kasih tunjukkan di mana orang-orang mati dalam Tuhan. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu sekarang ini orang sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sudah tidak lama lagi, tapi saya tidak tahu kapan, entah tahun ini kah, besok kah, bulan depan, saya tidak tahu ya. Selagi itu masih kerja tuh kerja saja. Intinya hidup itu selalu dekat dengan Tuhan saya. Karena itu cuma Tuhan yang tahu kedatangannya. Tapi kedatangannya sudah dikasih tahu. Tapi tanggalnya kan tidak tahu. Cuma dia bilang berjaga-jagalah karena kedatangan. Jadi saya belum sampai situ. Ya waktu tidur saya punya roh ini kayak di bawah. Jadi saya pikir itu saya sudah mati. Di bawah ini saya bicara. Beda, saya bisa bedakan mimpi dengan istilah itu punya roh ini dia keluar. Jadi itu selama itu. Jadi sekitar jam 2 lewat itu saya di bawah Tuhan. Saya di satu tempat itu orang yang selama hidup orang melayani Tuhan itu dong punya jubah itu putih semua. Jadi dong pakaiannya jubah putih. Kayak pendeta dong petoa itu, toga ke apa itu kalau di bumi kan toga, tapi kalau dong punya kan hitam tuh. Nah kalau di sana itu putih, pokoknya mantap lah, putih semua. Dong dari dong pemuka saja berkilau cahaya itu. Karena dong hidup dalam maksudnya takut akan Tuhan tuh. Jadi saya dibawa ke tempat itu, saya menyaksikan semua orang yang ada di situ, orang yang hidup melayani Tuhan dong ada di situ. Saya tanya, saya bilang, ini tempat apa sebenarnya yang maksudnya Bapak bawa saya ke tempat ini, maksudnya tempat. Jadi saya dibawa itu oleh malaikat. Jadi saya tanya, saya bilang ini tempat apa? Saya tidak mengerti, saya tidak tahu masa saya dibawa di sini untuk apa. Saya bilang begitu tuh. Saya kan tidak perlu hal-hal begini, saya tidak mengerti. Tapi waktu itu dia kasih tahu, dia bilang anakku, dia sebut saya anak. Tapi yang bawa ini bukan Tuhan Yesus, ini malaikat Tuhan putus buat saya sebelum saya bertobat. Jadi dia bilang anakku, kamu apa yang kamu lihat hari ini itu benar. Dia bilang itu benar. Terus dia bilang begini, mereka ini orang-orang yang sudah mati. Yang sudah mati dan sekarang mereka lagi menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Dan jujur selama saya hidup sebagai orang Kristen, jujur saja itu tempat itu di mana orang yang selalu hidup takut akan Tuhan, orang ada di tempat itu. Tempat yang rumahnya bagus, itu rumah-rumah yang sudah disediakan untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tiba-tiba saya dikasih tunjuk itu selesai, saya kayak jatuh, kayak ada suara tuh dibilang begini. Jadi terakhir itu saya bilang begini, berarti saya ini sudah ada di alam maut, saya berarti sudah mati. Langsung tiba-tiba dalam jalannya saya punya roh itu langsung saya pikir, saya bilang itu baru saya ini belum bertobat. Ini di dalam kamar ini akar gantung semua, botol-botol keminyan semua. Saya bilang Tuhan, aduh, berarti ini kalau saya terbalik berarti ini dua jalan. Kalau bukan surga neraka, itu saja. Tiba-tiba kaget ada suara saya dengar, dia bilang, anakku, belum saatnya engkau ada di sini, kau harus kembali. Tiba suara itu saya dengar langsung saya kayak jatuh tiba-tiba begini tuh, jatuh begini langsung saya
kayak macam tabangun begitu tuh, bangun dari saya punya roh itu kan, dia jatuh ke bawah, masuk ulang di tasap itu gitu, jadi langsung bangun begitu. Suara tomat itu pempelang keluar kembali suar. Dari situ saya dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, saya diingatkan kembali. Langsung malam hari itu saya bergumul sama Tuhan, padahal ilmu banyak. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pulihkan saya hidup, saya percaya waktu yang Tuhan sediakan saya mau bertobat. Tapi itu belum bertobat karena masih terikat. Nah, malam itu juga dijamah Roh Kudus, belum bertobat, masih lagi jalan. Itu berapa bulan saya pernah pukul doser Eksa, ini istri saya ada ini, pernah saya pukul itu Eksa itu langsung dia pantai bekas tangan ini, jaring tangan kanan ini. Karena itu dulu kan dikasih ilmu memang biar ngana mau baca, ngana mau besi, pukul langsung pengen. Nah itu kau barat punya. Jadi itu semua sudah alas cerita. Akhirnya saya dengar bapak ini sakit, tidak bisa lihat lagi tuh, bukan sakit tapi matanya tidak bisa dilihat. Saya bergumul, saya tawarkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau orang tua melihat, karena ya sebagai anak kan saya orang tua. Saya renungkan, memang saya terlalu jahat sebenarnya. Memang secara manusia saya pikir saya baik. Saya belajar ilmu ini, saya tak bikin susah orang. Saya belajar, saya untuk bantu orang. Tetapi Roh Kudus tegur saya. Dia bilang apa? Yang kamu pakai itu sampah, buang itu. Singkat cerita, saya berusaha, saya bercari ilmu sampai saya gerakan doa mantra saya gerakan untuk saya punya bapak. Tuhan bilang tidak bisa. Jadi sudah saya cari jalan. Saya bilang, Tuhan, saya mau kemana? Akhirnya saya lari ke Tuhan lagi. Saya bilang, ilmu ini hebat baru, kenapa tidak bisa kasih buka mata kah? Saya jalan-jalan, saya ketemu sama hamba Tuhan. Nah itu hamba Tuhan yang sekarang ini. Ketika saya ketemu dengan hamba Tuhan itu, saya bilang, Bapak, saya minta tolong Bapak untuk doakan saya punya orang tua kalau bisa. Dia bilang, ya duduk dulu. Saya duduk, tidak lama dia masuk, dia bergumul tanya sama Tuhan, padahal Tuhan punya rencana lain. Yang didoakan itu bukan saya Bapak tapi saya. Nah ya sudah, keluar dia dari kamar, dia bilang begini, Ade, anak, malam ini Bapak berdoa buat kau. Bapak tidak berdoa langsung lihat HP buat Bapak, tapi Bapak berdoa lihat kau. Dia bilang, bilang lewat saya tuh. Saya langsung kayak semua, ini setan ini dia sudah tahu. Saya hampir mau lari malam itu, jujur saya mau lari. Padahal saya ini tidak pernah begitu, biar pendeta siapa lagi. Tapi luar biasa karena memang sudah waktunya Tuhan. Malam itu tuh dia berdoa, dia tunjuk saja itu langsung saya tampias. Saya tampias itu malam itu, kalau bukan ada beton di belakang itu mungkin saya mati. Dan malam itu sedikit lagi sampai nyawa itu rasa-rasa tercabut. Karena bertantangan tuh ada kuasa gelap yang menahan saya. Supaya saya jangan maksudnya kalah, saya mau tantang dia juga. Tapi sia-sia saya kasih tahu. Ilmu yang saya pakai bilang hebat itu. Tuhan cuma bilang dalam nama, orang itu cuma bilang dalam nama Yesus. Tak lepas langsung keluar. Malam hari itu saya didoakan, puji Tuhan lewat mata rohani saya. Selama hidup saya tidak pernah lihat Tuhan Yesus secara roh ya. Itu tanpa izin Tuhan. Tapi malam hari itu Tuhan izinkan saya lihat. Tuhan izinkan saya lihat wajah bentuknya itu di dalam tubuh Bapak Gembala itu. Saya lihat langsung nyata-nyata, saya lihat, tiba-tiba kayak saya lihat begini, rohnya Yesus itu senyum sama saya. Senyum itu saya langsung kayak macam dijamah, ada sesuatu yang turun dari atas, dia masuk ke kepala itu kayak strom, kayak kekuatan yang mengalir dari surga itu turun, dia hajar dari sini, masuk dari kaki, masuk dari tangan, itu memang saya goyang langsung. Di situ saya dilawat, saya bilang, Tuhan, saya terima. Kalau hari ini Tuhan mau pakai saya, Tuhan pulihkan saya janji saya akan bertobat dan saya akan lakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan rencanakan. Dan cerita belum sampai di situ. Itu pertama, saya lihat Tuhan Yesus secara roh. Nah ini tadi secara roh di dalam penglihatan mata rohani. Nah, sampai pulang dari situ saya belum bebas. Bukan dalam arti apa? Bukan berarti saya selolos. Tuhan masih izinkan saya sakit, dan sakit itu hampir saya mati. Saya orang tua juga dengar sampai saya bilang, Bapak, saya tetap percaya. Saya tidak bisa langsung bangun. Saya sakit hari itu parah, hampir mati. Tubuh ini kayak retakan, dulu kan mandi kabel tuh. Jadi waktu ilmu itu terlepas, jadi malam itu ilmu terlepas bukan langsung begitu.
butuh proses. Dia hajar itu 2 minggu. Ini saya punya tubuh ini kayak dong mau belai. Jadi kalau tong mandi kabel itu dia terbelah, nanti dia terlepas itu sakit sampai kayak dong mau belai. Jadi kuasa Tuhan kan dia masuk tuh, dia hancurkan. Jadi Tuhan izinkan itu 2 minggu saya menderita. Apakah saya lari dan hari itu saya pulang itu saya jatuh sakit, itu sakit parah, tidak bisa bangun. Dan saya pikir kalau orang lain mungkin dosa putus asa, dosa bilang Tuhan kalau mau ambil sudah. Tapi saya bilang Tuhan sampai nakal ini saya akan berubah. Ya, sekalipun saya mati hari ini, saya bilang saya tak akan mati, saya akan percaya Tuhan dan saya akan buktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus itu Allah. Saya sakit parah ini, sakit sampai tidak bisa bangun. Malam hari itu saya berdoa, saya minta ke Tuhan. Secara kedagingan saya tidak sanggup, saya sampai berteriak. Ini bukan anak kecil, berteriak. Sakitnya tidak pernah saya rasa sakit di dalam dunia ini, tapi sakit. Itu makanya kadang saya renungkan. Di dunia ini saya tuh merasa sakit, saya tuh bilang sudah mampu, apalagi di neraka sana. Dan hari itu Tuhan izinkan saya itu sakit supaya saya juga merasakan sakit itu seperti apa. Kalau main setan itu nanti tuh rasa di sakit itu seperti apa. Secara daging saya bilang saya mau lari ke Bapak Pendeta itu supaya dia berdoa supaya saya sembuh. Tapi ketika saya mau lari begini, saya berdoa dan Roh Kudus gerakan saya, dia bilang, "Jetwar, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa." Dia bilang begitu. Dan luar biasa. Tuhan itu saya bilang luar biasa. Saya langsung tidak lari, saya langsung komitmen sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, hari ini saya percaya saya tidak akan mati dan saya akan sembuh. Ketika saya sembuh, saya akan jadi berkat. Dan saya akan memberitakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat." Saya berdoa, saya punya air, saya ambil air minum, saya berdoa. Saya mengaku dosa karena firman Tuhan dia tertulis, jika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi dosa apapun yang selama ini saya lakukan, saya bilang, Tuhan, saya mengaku di hadapan Tuhan. Secara pribadi saya tapi mengaku di sana di pendeta, saya dengan Tuhan. Dan itu dari hati. Saya bilang, Tuhan, saya akui semua kesalahan saya. Dulunya saya pernah makan akar-akar dan pokoknya semua yang Tuhan kasih lewat air, apa semua kekebalan tubuh. Saya bilang malam hari ini, Tuhan, sucikan, kuduskan air ini menjadi darah Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saya imani ketika saya terima darah Yesus ini, semua ilmu, akar semua yang ada dalam tubuh ini keluar. Setan-setan apa semua yang di dalam tubuh ini keluar. Dan luar biasa, saya minum, saya imani. Selesai saya minum mungkin 1 menit, tiba-tiba saya keluar muntah. Saya rasa muntah. Dan ini saya istirahat. Saya muntah itu dia bau itu bangkai kalah. Dan di situ Tuhan ingatkan, kasih tahu bahwa inilah dosa di dalam perut. Jadi dosa dalam perut itu. Yang orang suka makan akar, telang akar. Itu kalau di Halmahera kebanyakan kalau orang panakang anak mesti makan akar ini supaya berani anak bunuh orang. Itu semua terus makan. Ini bukan bicara umum kosong. Ada kita peguru sampai sekarang ini. Kalau kita bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita akan turun, kita izin dia. Sehebat apapun dia ilmu, saya bilang nanti Yesus berkuasa. Ya hancurkan ilmu itu. Dan saya mau supaya Tuhan selamatkan orang. Karena itu orang baik. Dan saya akui dia ilmu memang kalau secara dunia dia hebat. Itu di Tobe, terkenal dia. Itu orang Tobe. Hebat dia ilmu. Tapi saya bilang, setinggi-tinggi ilmu tidak bisa menandingi ilmu daripada Tuhan. Kalau Tuhan punya, cara perut itu susah berdiri saja. Mau santet-santet sudah, santet balik. Dan itu memang luar biasa. Sampai hari ini saya bisa buktikan Tuhan itu berkuasa. Akhirnya singkat cerita saya dipulihkan Tuhan. Sakit, Tuhan izinkan sakit, dalam sakit 1 minggu pas Tuhan izinkan 1 orang datang. Tuhan mau lihat apakah saya mau pakai mantra, kah saya mau pakai Tuhan. Datang 1 minggu begini, datang orang Islam, orang Buton. Dia bilang, Om Ternate tolong obati saya punya anak. Bayangkan, dia bilang obati. Saya bilang, Ibu saya minta maaf, saya sudah bertobat, saya tidak pakai obat lagi. Dia heran, dia bilang, tidak, maksudnya Om biar Om sudah bertobat, tapi saya akan percaya Om biasa obat-obati saya punya anak, keluarga tuh ya. Karena dong sobari orang pintar tak bisa. Yang ikat dia ke anak ini penunggu. Nah, penunggu. Jadi dia badan itu kayak yang tumpekan itu kayak ada bara api. Jadi hari itu saya bilang begini sama Ibu. Saya bilang, Ibu, saya sudah bertobat, saya sudah tidak lagi lakukan hal-hal itu untuk pakai ilmu.
Sekarang saya bilang sama dia, kalau ibu percaya, meskipun kita beda kepercayaan, ibu percaya enggak? Allah yang saya sembah itu ya Yesus. Seperti ibu katakan Allah, Allah itu Yesus. Kenapa saya bilang Yesus? Karena saya kenal dia, makanya namanya Yesus. Dan nama Yesus itu, setan kamu, iblis itu bertekuk lutut ketika mendengarkan suara Yesus itu. Dan hari itu ibu bilang, ya saya percaya. Baru ini saya tidak tahu ini, belum tahu berdoa. Itu mantra notis itu di otak semua. Tapi saya tidak pakai itu. Memang Tuhan izinkan hal itu dia jadi. Apakah saya mau buktikan bahwa saya betul-betul mau Tuhan pakai atau tidak? Itu dari saya. Saya yang pilih, Tuhan sudah sediakan. Dan hari itu saya singkat cerita, saya coba bilang, saya dalam hati, Tuhan kalau hari ini Tuhan mau pakai saya akan berdoa buat dia ini. Dan luar biasa, doa itu terpanjang. Doa cuma saya bilang, di dalam nama Yesus, hari ini roh jahat yang menyerupai sakit panas ini, aku perintahkan engkau dalam nama Yesus, keluar! Keluar. Saya bilang seperti hal yang sama Tuhan melepaskan roh jahat yang mengikat di seorang anak. Itu ada di Matius, dalam kitab Matius itu berapa saya lupa. Nah, bukan legon, seorang anak yang mati-mati ayam jadi rasuki oleh roh jahat. Sebuah hal yang sama Tuhan lepaskan roh jahat itu di anak itu, hal yang sama Tuhan lepaskan di anak ini juga. Dalam nama Yesus, terlepas, lepas. Tidak makan waktu, hari itu saja selesai, terlepas, amin deh, sudah. Kagak tiba-tiba sudah panas mulai turun. Langsung sembuh. Tidak ada pakai bilang baca mantra segala macam yang lain-lain, tidak. Semua dalam nama Yesus. Itu mujizat pertama. Tapi itu dalam keadaan sakit. Tapi saya bilang Tuhan hebat. Singkat cerita, masuk kedua minggu pas, saya pulih, saya sembuh, dan saya merasakan ada kekuatan baru, energi baru dalam saya tubuh. Di situ saya jalan, saya kan tidak ada minyak tanah. Saya jalan ke sana cari minyak tanah, saya ketemu saya punya bapak angkat orang Papua. Dia juga seorang dukun. Nah, dia punya kaki ini bengkak, Nana itu full. Jadi bitis ini bukan kayak bitis tapi kayak paha yang besar. Nana full. Jadi dia sudah 1 minggu lebih sudah bisa jalan. Selumpuh karena memang bengkak tuh. Kaki ini full di Nana. Dia sebungkus tulang. Dia pakai DP mantra obat semua, tidak bisa. Tiba-tiba saya sampai di DP rumah, dia lihat begini langsung dia bilang, aduh anak, kau tolong bapak dulu. Saya bilang, bapak bagaimana? Dia kan dengar saya baru bertobat tuh. Tapi luar biasa, bapak itu juga dia, maksudnya dia dukun, tapi itu istilahnya dia pakai dua Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dia pakai dukun, pakai DP ilmu. Nah, jadi saya masuk di situ, saya bilang, bapak, apa yang bapak minta dari saya? Dia bilang, anak tolong doakan bapak dulu. Saya bilang, bapak, saya tidak punya apa-apa, emas, perak, kemenyan, tidak punya. Tetapi Yesus yang saya punya, saya kasih buat bapak. Percaya, hari ini Tuhan buat mujizat, dan luar biasa. Ketika didoakan, saya berdoa, saya suruh Mai Tua dulu tumpang tangan, berdoa. Selesai saya doa lagi, selesai amin. Saya lihat kayak tidak ada perubahan. Kayak saya tergerak oleh Roh Kudus. Dia bilang, 1 kali lagi saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, bapak, bisa enggak saya berdoa ulang 1 kali lagi? Percaya? Percaya. Belum berdoa, saya cuma bilang 1 kali lagi saya berdoa. Karena saya sudah disuruh untuk 1 kali lagi. Saya bilang, bapak percaya? Percaya. Tidak berdoa lagi. Baru mau taruh begini langsung tiba-tiba Tuhan jamah. Dia pindah anak itu langsung jalan. Keluar langsung tumpah semua di lantai. Langsung kaki pulih. Malam itu juga itu dia lompat. Langsung saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Malam itu bapak dia lompat itu langsung dia bilang, puji Tuhan anak, bapak sembuh. Malam itu juga dia sembuh. Tuhan buat mujizat. Anak yang besar kayak ini paha, Tuhan buat mujizat. Itu pas 2 minggu. Dan dari situ saya mulai melayani sampai saya pernah ditantang satu pemuda yang memang punya ilmu juga hebat. Sampai dia punya keris itu, keris namanya keris tunggal. Itu dari Gunung Bromo, itu dari Jawa. Keris itu namanya keris tunggal. Keris tunggal itu dia punya, itu ilmu kayak Tom bilang itu nomor 1 punya. Jadi Tom bilang kayak Tom bilang pakai ilmu tiba berangkat. Itu kalau dia tikam, dia share rencana macam situ. Dia sebut saja nama, dia sebut situ penama langsung dia tikam di pisang. Pak,
cabut begini keluar darah sudah almarhum. Malam itu dia cerita tinggi. Dia bilang, oh saya ini berguru di kubur ini, saya sudah keluar masuk. Saya bilang, terakhir baru dia bilang, saya ini hidup foya-foya tapi mati masuk surga. Terakhir saya bilang begini sama dia, saudara, apa yang mana cerita itu dunia. Saya kasih tahu, sebelum terlambat bertobat sudah. Karena apa yang ana cerita kita juga sudah alami. Dan ana percaya dan tidaknya kita cuma cukup sampaikan, kita tidak mau menghakimi. Karena kita Tuhan suruh kita hakimi, kita cuma sampaikan. Karena itu kita juga sudah lewati. Malam itu dia tidak percaya. Tapi luar biasa pekerjaan Tuhan itu luar biasa buat orang itu. Memang sudah waktunya dia untuk bertobat. Malam itu tuh dia mungkin jarak dari sini, saya di sini, dia di sini, Om Hendra. Nah, kayak saya doakan Om Hendra ke istri teman. Saya bilang malam dia mau pulang, kita bilang nggak mau pulang jadi tunda berdoa dulu. Saya biasa kalau sharing cerita-cerita orang mau pulang, saya bilang Tuhan berkati jadi. Ini padahal Tuhan sesuruh berdoa supaya hancur itu ilmu, supaya dia lihat apa dia punya ilmu itu lebih kuat kalau itu. Hari itu tuh saya bilang Tuhan, kalau memang hari ini Tuhan sesuruh sudah. Saya berdoa, saya angkat tangan saja langsung pakai dia step. Saya bilang mau minta dia mati. Padahal ini baru satu kali saya belum pernah melayani orang pakai ilmu. Saya bilang dia bisa kan mati kah apa? Coba tahan dulu. Padahal ini dia pesetan mau datang. Dari pertama tadi itu dia sejatuh, baru tiba-tiba kaki dia buka mata, dia buka di jurus. Dia ambil kayak dia jurus yang biasa di Jawa itu, di Bali itu yang dompa biasa patung besar itu, yang bara-bara baru caca itu bagaimana kan? Pernah lihat? Kayak wayang begitu baru caca begitu di dompa gaya itu. Ah itu dia kepala ketua itu, keris tunggal itu, keris pertama itu. Oh dia masuk baru dia buka dia mantra baru dia musir saya, dia marah tuh karena dia bilang saya sudah menyatu dengan orang ini. Saya bilang anak dengar baik. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 6 ayat 20, sebab dia telah ditebus dengan darah Yesus. Malam hari ini anak dengar baik-baik, Tuhan kirim api bakar. Oh dia lompat itu. Hari itu saya bilang rumah mau tabongkar. Iya luar biasa. Dan hari itu saya lihat bahwa memang kuasa Tuhan itu ada dulu sampai hari ini. Dan kalau Tuhan terjaga tuh hidup sama Tuhan, Tuhan tak akan pakai. Tapi kalau Tuhan betul-betul, nah ini belum terakhir. Lanjut dari situ saya melayani, dan bulan 2019 bulan 10 saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang tadi saya bilang saya lihat secara roh, sekarang saya lihat secara nyata. Nah, dan Tuhan izinkan bulan 2019 bulan 10 Tuhan bilang, anakku kamu adalah saksi yang melihat aku. Dan saya ini bukan bicara tipu, saya saksi. Saya entah mau percaya dan enggak, saya bilang saksi dua mata yang lihat Yesus. Dan saya tahu bentuk Yesus seperti apa, rupa seperti apa, saya tahu. Ada gambaran yang sama, mirip. Semua gambaran-gambaran Yesus ada satu gambar yang mirip. Dan itu ada, cara simpan. Itu sama persis. Bibirnya itu beda kayak kita. Bibir itu agak kemerah-merahan. Itu bentuk Tuhan Yesus. Rambut memang gondrong, berewoknya, parasnya, mantap. Dan Tuhan bilang, kamu yang lihat, kamu adalah saksi yang melihat aku, anakku. Jadi dia tugaskan saya. Tugas saya memberitakan pertobatan dan baptisan selamat. Jadi orang Kristen yang percaya Yesus dan belum baptis selamat itu belum ada nama di sana. Kalau sudah ada nama ya, kalau masih hidup rusak bertobat saja, minta ampun secara perlu lagi. Jadi harus selam. Kalau tidak selam nama tidak terdaftar. Dan itu Tuhan pesan. Sampai corona Tuhan suka tahu semua. Makanya saya cerita di singkat-singkat. Jadi corona itu jangan takut. Tuhan Yesus izinkan itu. Kalau Tuhan punya iman besar, corona itu tidak berkuasa. Iya, saya tertipu. Hari ini pun kalau orang ada corona sini, saya berani untuk berdoa. Dan itu Tuhan yang suruh. Bukan manusia atau pendeta dia berdoa, oh saya rapi ngana, saya pakai Tuhan pakai sepanjang itu. Tidak. Tuhan sendiri yang kasih tahu. Kalau Tuhan yang kasih tahu, saya percaya Tuhan sendiri yang nanti bilang. Ngapain Tuhan takut? Wahyu 1 ayat 18, kematian itu kan ada di tangan Tuhan. Biar anak hebat, tapi kalau Tuhan bilang, hari ini pulang, berangkat. Dukun saya coba mau tanya dukun-dukun hebat-hebat, don't takut mati. Kalau Tuhan saya bilang hari ini anak berangkat. Kenapa dukun-dukun dorong umur panjang? Coba mau ditanya apa? Bukan dong hebat, dong tara hebat, saya kasih tahu. Karena Tuhan itu sayang pada orang, makanya Tuhan kasih biar supaya dong bertobat. Kalau tara bertobat sudah.
Kalau nanti Tuhan langsung bunuh, sebentar dia ke atas dia komit, dia apa sama Tuhan, dia komplain. Bapak, mengapa kau tegur saya, kau kasih biar saya dulu, saya bertobat, baru mana cuma bilang, antar bertobat langsung mati. Jadi Tuhan kau salah, sebenarnya kau harus tegur saya, iya toh. Coba komputer, kenapa Tuhan kasih biar? Supaya nanti orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan berarti salah Injil orang, nah disitu dia nanti bertobat. Kayak contoh sekarang saya punya Om Mogi, tadi malam semua keluar, diserahkan. Dan puji Tuhan ketika saya doakan tidak ada yang mengikat, karena dia sudah memang lepas, dan itu barang sudah keluar tanpa saya berdoa, sudah keluar. Karena kita dia tahu, ini Tuhan Yesus, bukan manusia. Jadi anak muda sekarang, adik-adik saya mau cepat sudah, jangan sampai terlambat. Pesan terakhir waktu saya ketemu Tuhan Yesus, pesan terakhir itu yang tadi saya bilang, anakku, kedatanganku tidak lama lagi. Itu Tuhan Yesus bilang apa? Di surga 1 hari, di dunia 1000 hari. Jadi 1 hari sampai 1000 hari. Jadi Tuhan tahu tidak lama. Kata tidak lama itu bagaimana? Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang tidak lama lagi. Ingat, sama Tuhan semua yang sudah dengar kesaksian, jangan Tuhan binasa, Tuhan selamat. Saya adik dan saya orang tua, dia mau melihat kata rada, saya percaya waktu Tuhan dia akan melihat, supaya nama Yesus itu dipermuliakan. Saya tak pernah bersungut, saya tak komplain. Nanti waktu Tuhan itu yang terbaik. Terima kasih, Tuhan berkati.